mengucap syukur pada Tuhan. Minggu yang baru, hari yang pertama, Tuhan masih berikan waktu bagi kita untuk datang di rumah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita memberi hidup kita yang hanya mungkin 2 jam ini, 1,5 jam sampai 2 jam ini, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Kunaikan Syukur Padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukur padamu, naikkan syukur kami padamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami, sembah kami kepadamu Tuhan. Haleluya, segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama kami, naikkan pujian syukur kami. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, nah kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, nah sekali lagi kita katakan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, buat pemeliharaan Allah sepanjang
1 minggu yang sudah kami lalui. Sungguh Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan, kami tidak bisa seperti kami adanya kami ini di rumah Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Semua karena-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau baktikan hidup kami ini Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah naikkan syukur kami Tuhan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Pujian kami, syukur kami, sembah kami Tuhan. Di tempat yang maha tinggi Tuhan Engkau menerimanya dan Engkau disukakan dengan setiap apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami oleh Roh-Mu, melawat setiap kami Tuhan yang datang pada pagi ini di rumah Tuhan. Apapun menjadi masalah beban hidup kami Tuhan, kami taruh Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau khususkan Tuhan jam-jam ini untuk hanya berhubungan dengan-Mu, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, biar kami menaikkan pujian kami dari dasar hati kami buat setiap kebaikan yang sudah Engkau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan apabila sebentar firman-Mu dibentangkan bagi kami, berbicaralah secara kudus, secara khusus bagi kami Tuhan. Kuduskan Tuhan hati pikiran kami, pendengaran kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan hanya untuk Engkau. Kepada-Mu Tuhan kami melayani Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami. Motivasi kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, para pemuji dan penyembah-Mu Tuhan, kami mau naikkan yang terbaik dari kami untuk hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Oleh Roh-Mu Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah kami. Oleh Roh-Mu Tuhan Kau melawat kami. Apabila kami dalam kesusahan Kau hiburkan, dalam sakit Kau sembuhkan, apapun yang kami hadapi, Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Kunaikan Syukur dan puji-pujian akan dibawakan oleh Ibu Sophie Liman. Haleluya. Haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu
Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini mari kita puji, kita sembah Tuhan. Dia yang sudah begitu baik, teristimewa menyelamatkan jiwa kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan ada di sini. Tuhan sedia memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, siap menyenangkan hati Tuhan? Haleluya. Allah di sini. Sambung dengan ku tahu roh Allah ada di sini. Mari nyanyi dengan sukacita, dengan percaya Allah di sini. Allah di sini. Amin. Seperti udara segar yang ku hirup, Dia seperti fajar yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup, Allah di sini. Amin. Allah di sini. Amin. Seperti udara segar yang ku hirup, Dia seperti fajar yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup, Allah di hati, Allah di hati. Amin. Seperti udara segar yang ku hirup, Dia seperti fajar yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah, ku tahu roh Allah ada di sini. Tahu roh Allah ada di sini. Amin. Kulihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini. Amin. Kulihat perubahan dalam tiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Sekali lagi, ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Haleluya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah. Bila kuasa surga turun, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Amin. Kita ganti dengan ku tahu, tahukah kau bahwa kau rumah Allah? 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 Engkaulah rumah Allah yang aku tahu. Aku tahu bahwa ku rumah Allah. Aku tahu bahwa ku rumah Allah. Aku tahu bahwa ku rumah Allah.
pagi. Kita telah dibeli oleh Tuhan dan harganya sudah lunas dibayar. Firman Tuhan bertanya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Ada seberapa luaskah ruang di hati kita yang menjadi tempat Tuhan? Biar kiranya terus bertambah-tambah Tuhan memenuhi hidup kita. Kita nyanyikan lagu, Dia harus makin bertambah, Aku harus makin bertambah. Masing-masing diri kita yang tahu seberapa banyak hati kita untuk Tuhan. Dia harus makin bertambah. Wanita, dia harus, wanita nyanyikan ini. Amin. Ku harus makin berkurang. Amin. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Sama-sama. Pria nyanyikan lagu ini, pria. Dia harus makin berkurang. Yesus saja disembah. Sama-sama, bila Yesus ditinggikan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepada-Nya. Bila Yesus ditinggikan. Proses menuju kesempurnaan, biar kiranya Yesus yang bertambah-tambah di dalam kita dan kita yang berkurang-kurang. Kita akan memberikan persembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, biarlah kami masing-masing menyiapkan diri bagaikan mempelai yang akan berjumpa. Kami mendandani diri kami secara rohani supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jam-jam ibadah yang masih kami alami Tuhan.
kami diajar, kami dididik, kami dibentuk dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bertumbuh menuju kesempurnaan. Sebentar ada kesempatan bagi jemaat Tuhan untuk melayani Tuhan, memberikan persembahan. Kami mau belajar memberi dengan sukacita, dengan rela hati, demi kemajuan pekerjaan Tuhan, demi pelebaran pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, kami lakukan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu Yesus naik ke surga, Dia berikan janjinya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, persembahan dijalankan. Bagaikan pengantin perempuan harus didandani, harus bebas dari cacat, kerut, celah ketika berjumpa dengan mempelai laki-laki yaitu Yesus Kristus, supaya kita layak di hadapannya. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Ku Rindu Kau, Ku Rindu Kau. Kita menyambut firman Tuhan di dalam lagi bekerja dalam hidup kita. Ku rindu Kau, ku rindu Kau, ku telah terima tapi perlu dan rindu Kau.
Gambar selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Pujian ini merupakan doa kami, Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Inilah pengakuan kami. Dan biarlah Tuhan, kerinduan ini Engkau melihat, Engkau menilik, berkenan atau tidak. Seringkali kami juga berpura-pura, Tuhan. Tetapi mohonlah anugerah Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu akan Engkau urapi, supaya pengurapan itu menjadi berkat buat kita semua. Dalam nama Yesus Kristus kami mulai mau mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. 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 Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita semua ada dalam kebersamaan yang beribadah, menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberi kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Allah dalam ibadah yang sangat diberkati Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasalnya yang keempat. Dalam Efesus pasalnya yang keempat, dan kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-30. Efesus pasalnya yang keempat, dan kita membaca di dalam ayatnya yang ke-30. Bagi kita sekalian, firman Allah berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Puji Tuhan. Kita baru melewati hari-hari kemenangan, hari-hari penantian pencurahan kuasa Roh Kudus. Dalam pujian sebelum doa firman Tuhan tadi, kita sudah nyanyikan, kita menunggu janjinya. Dan dia berikan rohnya yang kudus.
untuk mempersiapkan gereja Tuhan sebagai pengantin Kristus. Dipersiapkan, didandani, diperindah. Kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya, kehadiran Roh Kudus bagi pribadi-pribadi kita, bagi gereja Tuhan itu sangat penting. Dan saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita ini, kita diingatkan oleh firman Allah, janganlah kamu mendukakan roh Allah. Kita belajar dalam Alkitab bahwa tugas dan peran daripada Roh Kudus ketika itu dihadirkan oleh Yesus bagi gerejanya, maka tugas daripada Roh Kudus adalah memimpin, menolong, mengingatkan kita. Saudara-saudara, dia memimpin. Kemana dia pimpin? Dia pimpin kita pada segala kebenaran firman Allah. Yesus tahu keadaan kita manusia lemah adanya. Maka itulah sebabnya ketika dia naik ke surga, dia kirimkan roh penolong bagi kita. Roh Kudus dihadirkan di dalam dunia ini untuk memberi pertolongan bagi saya dan saudara. Dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, kalau kita memperhatikan mulai ayatnya yang ke-13, Injil Matius pasal 3 mulai ayatnya yang ke-13, saudara yang kekasih, di sana dikatakan, maka datanglah Yesus kepada Yohanes untuk dibaptiskan. Tapi ayat selanjutnya Yohanes seperti mau mencegah Yesus untuk dibaptis. Sehingga dia katakan, akulah yang harus dibaptiskan olehmu. Tapi kenapa engkau datang kepadaku? Kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan seperti itu, saudara-saudara? Karena kalau kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11, Matius 3 ayat 11 dikatakan begini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes baru bicara, baru mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ada satu pribadi yang akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan dia, Yesus yang dia maksudkan, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes berbicara seperti ini kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus datang kepadanya. Saudara-saudara, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis olehnya. Jadi baptisan air adalah tindakan pribadi kita. Kita yang percaya, Yesus beri teladan, dia datang untuk dibaptis. Yohanes berpikir sebenarnya saya yang harus dibaptis. Karena Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Saudara-saudara. Tapi Yesus katakan biarkanlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Dan Yohanes pun membaptis Yesus. Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Tapi dia datang memberi keteladanan untuk menerima baptisan air. Kita belajar Alkitab, terima baptisan air itu menggambarkan kita menerima Roh Kudus. Dengan kita terima Roh Kudus akan bawa kita pada segala kebenaran. Dan dia memimpin kita pada segala kebenaran. Dia tahu kita lemah untuk mentaati kebenaran-kebenaran firman Allah. Maka Roh Kudus itu, dia berperan sebagai penolong untuk memberi kita kekuatan, kemampuan mentaati setiap perintah Tuhan. Kita diberi kemampuan, kekuatan. Dia memimpin kita. Seperti hari ini, saya dan saudara bisa ada dalam kebersamaan yang beribadah. Karya Roh Kudus yang memimpin kita datang beribadah, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Saudara yang kekasih, Paulus mengingatkan, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Karena kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12, Injil Matius pasalnya yang ke-12, kita memperhatikan mulai ayatnya yang ke-31, firman Allah katakan begini, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kepekaan daripada Roh Kudus, kehadirannya sebagai penghibur. Dari bahasa Greka disebut sebagai parakletos. Roh Kudus dihadirkan untuk ada bersama dengan kita. Parakletos, satu pribadi yang berdiri di sisi kita. Entah di kiri, entah di kanan, entah di depan, entah di belakang. Tapi dia berdiri di sisi kita. Dan siap melaksanakan tugas yang diberikan, menolong kita, memimpin kita. Saudara-saudara, ketika dia pimpin kita, dia tidak mengarahkan kita untuk ikut dia. Tetapi dia mengarahkan kita untuk ikut Yesus. Dia mengarahkan kita untuk patuh dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Dia berfungsi ketika dia ada di depan. Dia menarik kita untuk lebih dekat kepada Yesus. Dia menuntun kita melangkah lebih maju, bertambah, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus. Kalau dia ada di samping kita, dia menuntun kita, mengarahkan kita kepada Yesus yang adalah kepala gereja. Jadi di posisi manapun dia berada, arahnya selalu membawa kita untuk melihat Yesus, mengikut Yesus, mentaati setiap perintahnya. Nah, kalau dia sudah berdiri, menemani kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita, mengkuatkan kita, supaya kita hidup sesuai dengan tuntutan firman Allah. Tetapi kita mengabaikan dia. Inilah bagian kita mendukakan dia. Dia sudah tuntun kita. Dia sudah buat kita mengerti. Saudara-saudara,
Kita sering kali nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus. Bait selanjutnya, bawalah diriku kepada. Dia sudah bawa kita pada segala kebenaran. Tetapi penolakan datang dari kita. Kita tidak mau taati dia. Kita justru buat perlawanan. Ketika kita tidak mentaati firman Allah, berarti kita melawan tugas daripada Roh Kudus. Sebabnya ayat ini dikatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, dia menentang, dia buat perlawanan. Roh Kudus tugasnya membawa kita pada segala kebenaran. Tapi kita melawan, kita membangkang, kita tidak mentaati dia. Saudara-saudara, maka konsekuensinya kita akan alami hal yang paling buruk. Tidak ada pengampunan di dunia sekarang ini dan di dunia yang akan datang. Kalau kita perhatikan Ibrani pasalnya yang ke-6, dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, dan kita memperhatikan mulai ayatnya yang ke-4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ketidaktaatan kita pada kebenaran firman Allah itu satu penghinaan kepada firman itu sendiri. Dan Alkitab mencatat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 mengatakan, firman sudah menjadi manusia. Firman sudah menjadi daging. Dia adalah Yesus. Dan surat Ibrani ini mengatakan, sebab mereka menyalibkan lagi anak manusia, anak Allah bagi diri mereka. Penolakan kita terhadap tuntunan Roh Kudus membawa kita pada segala kebenaran. Ketika kita menolak, ketika kita tidak mentaati, ini tindakan yang menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, karena itu satu penolakan, satu penghinaan. Dan itu hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dengan jelas surat Ibrani mengingatkan kita. Ada hukum yang paling berat. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Saudara-saudara. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 10. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita perhatikan mulai ayat 28. Dikatakan begini. Jika ada orang yang menolak hukum Musa. Ia dihukum mati. Tanpa belas kasihan. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah.
yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ketika Musa menjalankan perintah Tuhan, memimpin bangsa Israel, lalu ketika ada bangsa Israel yang melawan Musa, Alkitab katakan, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati. Hukum Musa dilawan, konsekuensinya hukuman mati. Nah sekarang betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, atas orang yang menginjak-injak anak Allah. Ketika kita abaikan firman Allah, satu penghinaan terhadap pribadi firman itu. Dia adalah Yesus, dia adalah anak Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya peran Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita semua. Dia bawa kita pada segala kebenaran firman. Dia bukan bawa pada dirinya sendiri, tapi dia dihadirkan sebagai penolong, menolong saya dan saudara. Itulah sebabnya ketika Yesus mau naik ke sorga, dia berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes 14, dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, dan kita membaca mulai ayatnya yang ke-15, dikatakan begini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan kita melakukan firman Allah itu landasannya adalah mengasihi Allah. Bukan mengasihi organisasi gereja. Bukan mengasihi hamba Tuhan. Tapi kita melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Ini Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku tanpa terkecuali. Dan Yesus tahu kita manusia tidak mampu karena dia jadi manusia. Dia lewati masa-masa sebagai manusia sampai dia berucap, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ini menunjukkan dia lebih mengutamakan mengasihi Bapa dari mengasihi dirinya sendiri. Ketaatan muncul karena mengasihi Yesus. Lalu karena kita tidak mampu melakukan perintah Tuhan itu, maka Roh Kudus dihadirkan. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia hadir, berada di sekitar kita, menjadi penolong kita. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penyertaannya selama kita diberi hidup oleh pemegang hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu mengingatkan kita. Dia selalu menuntun, menolong kita. Saudara-saudara. Selanjutnya dikatakan
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi orang-orang yang masih hidup dalam keduniawian tidak akan menerima Roh Kudus itu. Karena di dalam dirinya ada penolakan. Saudara, sebenarnya firman Allah katakan, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kedagingan kita harus dimatikan. Nah, bagaimana supaya kedagingan kita mati? Jangan ikuti keinginannya. Dengan kata lain, jangan kasih makan dia. Sebaliknya, roh kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk menghidupkan kehidupan rohani kita dengan ketaatan kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Dia tuntun kita pada segala kebenaran, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Orang yang hidup dalam keduniawian, dia didominasi dengan perbuatan-perbuatan kedagingan. Saudara. Nah, firman Allah mengatakan sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saya dan saudara termasuk di dalamnya, mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Untuk dia diam dalam hidup kita, kita harus matikan kedagingan kita. Dalam Galati 4 ayatnya yang ke-24, Galati pasal 5, Galati pasal yang ke-5, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan daging ini yang menghambat kita untuk maju di dalam Tuhan. Keinginan daging ini yang menghambat kita untuk berjalan dalam jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita menuju hidup yang kekal. Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ketika Yesus angkat kita dari lumpur dosa, dia basuh kita dengan darahnya yang suci kudus. Dia tempatkan kita di jalan yang menuju hidup yang kekal. Jalan itu dia rintis dari sorga. Saudara-saudara, dia rintis jalan dari sorga. Dan ketika dia datang ke dunia, dia temukan manusia. Dia basuh dengan darahnya yang suci kudus. Dibersihkan. Dan dia taruh kita di jalan yang dia lewati dari sorga datang ke dalam dunia ini. Dan jalan itu adalah jalan menuju hidup yang kekal. Tapi untuk melewati jalan ini, kita harus mentaati setiap perintah Tuhan. Kita harus mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebabnya dikatakan, akulah jalan. Jadi di jalan menuju hidup, itu ada kebenaran-kebenaran firman. Orang melakukan firman Allah, dia dibenarkan menurut ukuran Allah. Bukan menurut ukuran manusia. Bukan benar menurut ukuran organisasi gereja. Kita melakukan firman Allah. Kita dibenarkan menurut ukuran kebenaran Allah. Sebabnya Mazmur 119 ayat 160 katakan, dasar dari firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara. Nah, ketika kita berjalan di jalan yang Yesus rintis dari sorga, itu otomatis menuju hidup yang kekal. Kita harus melakukan tuntutan firman. Hidup sesuai kebenaran firman.
Nah, ketika kita mulai berjalan, melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah, kedagingan kita ini yang berontak. Dan jalan lurus itu, pada akhirnya ada palang, penghalang untuk kita melakukan firman. Maka itulah jadinya salib. Garis kealahan dipotong dengan garis kedagingan. Kedagingan kita lah yang memberi perlawanan terhadap firman Allah. Firman jelas mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Menyalibkan itu menderita. Saudara-saudara, hukuman terhina pada masa Yesus di dunia ini adalah penyaliban. Dan Yesus bukan hanya disalib. Yesus disalib sampai mati. Maka kita harus salibkan kedagingan kita sampai mati. Karena kalau tidak, dia yang akan menghambat kita menuju hidup yang kekal. Sebabnya jelas sekali kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam Yohanes 1 Yohanes pasalnya yang kedua, kalau kita memperhatikan 1 Yohanes pasalnya yang kedua, mulai ayat 15, dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ingat, Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Nah, kalau kita mengasihi dunia, kasih Allah tidak ada dalam hidup kita. Kalau tidak ada kasih Allah dalam hidup kita, maka keinginan kita melakukan firman Allah itu tidak ada. Maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mau hidup selamanya dalam sorga? Lakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah itu hidup selama-lamanya. Nah, kita lihat. Alkitab jelas katakan sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galati pasal 5 kita perhatikan mulai ayatnya yang ke-19. Dalam Galati pasal 5 kita perhatikan mulai ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebabnya kedagingan ini harus dimatikan. Keinginan daging harus disalibkan sampai mati. Saudara-saudara. Kalau tidak, kita tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Nah, inilah peran Roh Kudus membawa kita, mengingatkan kita. Ketika kita mau melakukan hal yang melanggar firman, seringkali kita katakan, hati kecil saya berbicara. Tidak boleh. Tapi kita lawan. Ini Roh Kudus sedang memakai roh kita untuk ingatkan kita.
Dia pakai roh kita untuk berbicara, mengingatkan kita. Apa yang engkau mau lakukan ini tidak diperkenankan Tuhan. Tapi kita melawan. Nah, perlawanan demi perlawanan kita kepada Roh Kudus, kepada tuntunan Roh Kudus, kepada pertolongan Roh Kudus, kita lawan terus. Maka akhirnya dia akan undur dari kita. Kita masuk kategori menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus. Hati-hati. Kalau kita berada pada posisi ini, tidak ada pengampunan. Mari kita hargai kehadiran Roh Kudus. Bukan hanya secara tradisi. Gereja Pantekosta di Indonesia selalu menekankan peran Roh Kudus. Tetapi itu adalah merupakan keinginan Allah. Yesus ingatkan murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. 10 hari Gereja Pantekosta Indonesia melaksanakan ibadah penantian ketuangan Roh Kudus. Itu bukan tradisi, tetapi itu hal yang baik, melatih jemaat dalam ketabahan, kesabaran, menunggu janji Bapa memenuhi hidup kita. Dengan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada kekuatan, ada kemampuan. Dia bawa kita pada segala kebenaran. Dan dengan kebenaran demi kebenaran firman Allah yang diberi pengertian oleh Roh Kudus bagi kita, diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk kita melakukan, maka hidup kita akan semakin dewasa. Pribadi kita akan semakin dewasa sampai kita capai kesempurnaan. Efesus pasal 4, kalau kita memperhatikan di dalam Efesus pasalnya yang keempat mulai ayatnya yang ke-11. Dan ialah di sini adalah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kita dikuduskan dengan darah anak domba Allah. Kita adalah barisan orang-orang kudus yang diperlengkapi oleh Yesus sebagai kepala gereja dengan pelayanan jamak. 5 jawatan, rasul, nabi, guru, penginjil, dan gembala. Ditugaskan oleh Yesus untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Ini tuntunan Roh Kudus. Dia bawa kita pada kesatuan iman. Tadinya iman kita kepada pohon, iman kita kepada batu, iman kita kepada air, iman kita kepada matahari, kepada bulan. Roh Kudus menuntun kita berimankan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena untuk ke sorga hanya Dia jalannya, tidak ada lain. Dia yang buat jalan, Dia tempatkan kita di jalan itu. Dan Dia mau bawa kita ke sorga lewat tuntunan Roh Kudus. Nah, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Banyak pengajaran tentang Yesus menurut pandangan mereka. Tapi Alkitab mengajarkan, haleluya, kita akan dibawa dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang akan membuat kita mengerti siapa Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Itulah Roh Kudus. Dia bawa kita sampai kita memahami secara benar siapa Yesus.
Saudara-saudara, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Pertumbuhan rohani kita harus dewasa. Anak-anak makanannya beda dengan orang dewasa. Rohani anak-anak kalau dengar firman Allah agak keras, rasa tersinggung. Itu rohani anak-anak. Ya, suka ngambek. Maraju ngambek kan? Ya, suka ngambek, dengar firman Allah keras. Minggu depan gak kelihatan lagi dia di gereja. Kenapa? Keras firman Tuhan, gembala ada bicara hari Minggu. Tersinggung. Ini tipikal rohani anak-anak. Itulah sebabnya Roh Kudus bawa kita pada segala kebenaran. Sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Gereja Tuhan, orang percaya harus dewasa. Rohaninya harus dewasa. Sehingga dia bisa makan makanan yang keras. Waktu saya sekolah minggu, itu tahun 70-an. Ada guru saya mengajar. Dia bawa dalam satu ilustrasi dan sampai hari ini saya masih ingat. Saudara-saudara, ilustrasinya gini. Ada dua orang buta, yang satu buta, yang satu bongkok. Ya, bongkok tapi melihat. Yang satu tegak berdiri tapi buta. Buta panggil si bongkok, kok. Yang bongkok panggil si buta, but. Satu waktu mereka duduk cerita di pagi hari. But, kira-kira kita mau makan apa hari ini ya? Si buta bilang begini, kok, kalau kemarin kita ada makanan, pasti hari ini juga kita ada makanan. Lalu si bongkok, dia agak bongkok tapi dia bisa lihat. But, makanan sudah datang. Siapa yang bawa? Itu ada mobil mewah berhenti. Dia pasti bawa makanan untuk kita. Betul. Keluar si engkong dengan kantong plastiknya besar. Bawa cepat-cepat. Ini. Makan ya, ini makanan kamu. Oh terima kasih. Nah ketika terima makanan, si buta ini melihat. Dia mulai memilah-milah makanan. Yang enak-enak, yang daging, dia pisahkan. Lalu dia kasih sama si bongkok tulang. Nah rupanya mereka ada buat sup kaki rusa. Jadi tulang agak panjang. Jadi untuk disedot sum-sumnya kan. Waktu dikasih sama si buta, but ini bagianmu. Enak ya, aromanya enak. Iya makanlah. Si bongkok dia sudah ke pojok sebelah. Lalu ini buta, dia pegang ini tulang, aromanya enak. Lalu dia bilang begini, kok enak ya tapi keras. Ya, ini bongkok bilang, sudah makan saja sama kita. Saking laparnya, makanan ini keras. Dia gigit sekuat-kuatnya. Saking laparnya dia gigit kuat. Tiba-tiba matanya terbuka. Dia bilang, kok inikah yang dikatakan tulang? Udah makanlah sama. Tapi dia lupa. Dia tidak tahu bahwa si buta ini sudah melihat. Dia datang ke tempatnya si bongkok. Dia lihat si bongkok lagi makan yang enak. Dia bilang, kau pisahkan yang enak, kau ambil, kau memang jahat. Dia hantam si bongkok dengan tulang. Kena di bongkoknya, jadi lurus. Kena dengan tulang yang keras, si bongkok juga jadi lurus. Ini menunjukkan kepada kita, ilustrasi ini menggambarkan firman yang keras itu bisa mencelikkan mata kita. Untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Firman yang keras bisa meluruskan rohani yang bongkok. Yang hanya melihat terus perkara-perkara duniawi.
Dia tidak pernah melihat perkara-perkara surgawi. Firman yang keras. Roh Kudus bawa kita sesuai kebutuhan rohani kita. Ketika Roh Kudus bawa kita pada firman yang keras, dia beri kita kemampuan untuk melakukan. Dia beri kita kemampuan untuk mentaati. Karena kita akan dibawa dalam pertumbuhan iman, mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pencapaian akhir gereja Tuhan, pencapaian akhir pertumbuhan rohani orang percaya adalah kita mencapai sama seperti Yesus. Kita bukan bertumbuh sama seperti pendeta, tidak. Karena sekali-kala kalian akan dapatkan ada kurangnya juga si pendeta. Tetapi yang tidak pernah ada kurangnya hanya Yesus. Dia kepala gereja kita. Dialah yang akan kita jadikan panutan. Kita akan bertumbuh ke arah dewasa. Karena Yesus dewasa adanya. Dia bukan bayi lagi. Dia sempurna. Kepala gereja itu dewasa dan sempurna. Tubuh kita, orang percaya sebagai tubuh Kristus. Harus dewasa dan sempurna. Sehingga kepala dan badan ini, kepala dan tubuh bisa menyatu. Kalau kepala dewasa menyatu dengan tubuh anak-anak itu namanya karikatur. Allah bukan buat kita jadi karikatur. Tapi kita menjadi tubuh Kristus yang utuh. Kepala kita adalah Yesus. Dia dewasa dan sempurna. Maka kita juga harus dewasa dan sempurna. Rohani kita harus dewasa. Rohani kita harus sempurna. Dan itulah karya Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya membawa kita pada segala kebenaran firman. Dia bukan hanya membawa kita pada kesempurnaan. Tetapi ketika datang penganiayaan, antikris, Roh Kudus berperan untuk menerbangkan kita ke tempat yang sudah disiapkan. Kita terpelihara jauh dari penganiayaan antikris selama 3,5 tahun. Sehingga ada pujian tempo dulu. Oh, kalau ada sayapku terbang naik jauh ke atas, jauh ke atas. Di sana mana tangisan pun hilang, jauh ke atas. Kita dipisahkan, kita dipelihara. Karena itu tujuan Roh Kudus dihadirkan dalam dunia ini. Kehadiran Roh Kudus akan menolong kita semua. Itulah sebabnya jangan dukakan Roh Kudus. Tunduk taat tanpa protes kepada tuntunan Roh Kudus. Tuhan berkati kita semua dengan firman Allah yang dapat disampaikan di pagi hari ini. Kita muliakan Tuhan dengan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah sudah disampaikan. Roh Kudus dihadirkan untuk menolong kita, memimpin kita. Dia bawa kita pada segala kebenaran supaya hidup kita didapati oleh Yesus ketika dia datang pada kali yang kedua tidak bercacat celah. Kita sempurna, kita utuh adanya. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama, kita muliakan Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Allah yang ajaib. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Haleluya. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Lama-lama. Haleluya. Roh Kudus hadir. Dia ada di sisi kita. Dia siap menolong kita. Yang dibutuhkan adalah ketaatan dan ketertundukan kita pada tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami sekalian. Ajar kami untuk kami tidak ada pada posisi menghujat Roh Kudus, menolak tuntunan Roh Kudus. Buat kami mengerti dan menghargai kehadiran Roh Kudus untuk menolong kami pada segala kebenaran. Buat kami mengerti ya Tuhan, melangkah pada setiap keinginan-Mu, sehingga hidup kami semakin berkenan kepadamu, sampai kami tiba di sorga yang permai, yang Allah siapkan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, firman yang hidup yang sudah kami terima. Tanamkan di dalam hati kami kebenaran firman-Mu ini, menjadi penggagan hidup kami untuk maju, bertambah, bertumbuh, dan setia di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, kita sudah mendengar dan menerima firman Allah. Betapa indahnya ujung dari perjalanan hidup rohani kita berkat firman dan Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Kita adalah bait daripada Roh Kudus. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang kedua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah sangat diberkati oleh firman-Mu. Dan tiba saatnya kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami dapat memberi karena Tuhan telah memberi kepada kami. Berkatkan setiap apa yang kami upayakan. Tuhan, kami berikan dengan penuh sukacita. Hamba berdoa, berkatilah umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan pujian Kesukaan Surga yang Kurasa Sekarang ini. Persembahan yang kedua akan dijalankan. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Yang tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan sekarang ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sekali lagi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Haleluya. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Sekali lagi, haleluya. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Amin, haleluya. Dikerjakan oleh Roh Suci. Amin, haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Sekali lagi, haleluya. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Haleluya. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha. Sebab itu ku puji. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Sekali lagi, sebab itu ku puji. Sebab itu ku puji
kekayaan seperti yang tidak diberikan oleh siapapun kepada kita. Kita mau dengar pengumuman sebelum kita tinggalkan tempat ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Berita jemaat Bakti Minggu 22 Juli 2025. Yang pertama, doa umum jemaat Bakti hari Senin 23 Juli 2025. Waktu dan tempat pukul 18 WIB di Kebun Jati, pukul 18.30 WIB di Babatani. Ibadah konsep doa bagi negeri sebentar sore dari tim pelayan BPI Mojorejo, Batu Jawa Timur dengan tema It's the time to care. Ini waktunya untuk peduli bagi negara tercinta. Minggu 22 Juli 2025 dimulai pukul 17 atau 5 sore dan diharapkan datang tepat waktu. Bertempat di GPD Kebun Jati. Doa dan puasa bersekolah minggu Babakan dan Kebun Jati pada hari Sabtu 28 Juli 2025. Waktu pukul 16.30 WIB. Tempat GPD Kebun Jati, Ruang Batika. Undangan keberkahan dan keberkatan nikah untuk seluruh jemaat bakti menikah Yuriska Magdalena SAK, putri kedua anak kedua dari Bapak Ong Riki dan Ibu Linda, dan Maruli Tua Guntung, putra kedua anak kedua dari Bapak Ramlam Guntung dan Ibu Noritas Dorus pada hari Sabtu 28 Juni 2028 pukul 15 WIB bertempat di GPD Kebun Jati. Bakti Vision sebagai divisi yang mengkoordinir pelayanan live streaming GPD Bakti ini membuka perekrutan pelayan bagi jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk melayani baik dalam bidang kamera person, streaming operator, juga graphic designer. Terbuka untuk semua jemaat, khususnya bagi jemaat usia 18 sampai 45 tahun yang memiliki ketertarikan dalam bidang videografi, fotografi, dan desain grafis. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Rio Ebenezer dengan HP 0878 770 770 31. Yang terakhir permohonan doa Bapak Theo Tumpal Siahaan dirawat di Rumah Sakit Sitanala, Bapak Cuantin kakak dari Bapak Cuanti, dan Bapak Dedi Sungkana pasca operasi. Demikian puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada pagi ini. Tangkat pujian peganglah tanganku Roh Kudus di medley dengan Kudus, Kudus, Kudus Tuhan. Bapak Gembala akan tutup dengan doa berkat. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri benar, Yesus nama. Kita ulangi sekali lagi. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu.
yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus benar Tuhan, hanya nama Kristus yang memberi kita kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah tangga mereka masing-masing. Dan sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kegiatan mereka. Apapun yang mereka lakukan, sadarkan supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu, yang merugikan orang lain, yang tidak memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hanya umat-umat-Mu melakukan hal-hal yang berguna, yaitu memuliakan Tuhan dan untuk kepentingan diri sendiri menurut firman Tuhan. Terpujilah Allah yang kami sembah, terimalah berkat daripada Tuhan. Sekarang saudaraku kekasih, pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dengan selamat. Turunlah ke atasmu berkat kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai siang ini, besok bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Semua berkata, amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati saudara sekalian.